Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Rismawan dengan NIM 12022100039 dari kelas SI 4506. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih kita harus khawatir tentang masa depan. Kenapa kita nggak santai aja gitu. Ya masa depan kita bakal alami, jadi ya udah kita jalani aja dari sekarang gitu. Pasti yang pertama, kita belum punya planning tentang masa depan itu sendiri. Bagaimana menyusun planning itu sendiri? Akan jadi apa kita ke depannya? Dengan jurusan yang kita punya sekarang, apakah prospek kerjanya itu sangat luas? Nah, jika kita lihat sekarang, banyak sekali orang ataupun teman sebaya saya yang berpikir seperti itu. Tidak sedikit dari mereka yang mengorbankan masa remaja menuju dewasanya ini dengan hanya belajar, mengerjakan tugas, belajar lagi, dan seperti itu saja siklusnya. Namun, menurut saya dunia perkuliahan itu jauh lebih luas dari itu semua. Kita bisa eksplor satu persatu, apa sih, gimana sih? Kita bisa lihat juga sudut pandang yang luas dari dunia perkuliahan ini. Tentang apa di sini? Kita mau ngapain ke sini? Selain untuk belajar dan mendapatkan IPK yang tinggi mungkin ya, sehingga bisa lulus cum laude dan membanggakan kedua orang tua. Itu adalah definisi kesuksesan setiap orang yang berbeda. Gimana sih cara menghadapi kekhawatiran itu sendiri, kepanikan itu sendiri tentang masa depan? Yang pertama tentunya menyusun planning. Namun, planning ini tidak akan selalu berjalan mulus, tidak akan selalu berjalan lancar dengan kita hanya menyusun planning itu sendiri. Nah, karena banyaknya keadaan yang berubah, sehingga planning kita juga selalu berubah. Nah, contohnya, misalkan kita membeli saham yang kita akan berpikir beberapa tahun ke depan akan dijual dengan profit yang cukup tinggi. Namun kita semua tidak tahu bahwa saham itu bisa saja turun. Bisa saja turun sekali dan bisa saja tidak naik lagi. Sehingga planning kita kacau. Kita tidak punya planning B. Dan kita hanya bisa, aduh gimana ya? Aduh harus gimana ini? Nah, pertama, kita ini setelah menyusun planning harus melihat keadaan di sekitar kita. Lihat keadaan semuanya di luar kendali kita sendiri. Karena itu adalah hal yang paling berpengaruh bagi diri kita. Kita melihat bahwa, wah, orang lain sudah mengambil 3,5 tahun untuk kelulusan mereka sendiri, sedangkan kita mengambil normalnya 4 tahun. Otomatis kita seperti, wah jealous nih, gimana ya kok bisa dia seperti itu. Nah, itu adalah suatu pemikiran yang salah menurut saya, suatu perspektif yang buruk menurut saya. Mengapa demikian? Karena definisi kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda, dan tujuan setiap orang juga itu berbeda-beda. Ada yang mengambil 3,5 tahun itu untuk mengambil S2 lagi, atau mungkin untuk bekerja. Namun jika bekerja menurut saya lebih baik mengambil yang 4 tahun. Nah, setelah kita melihat di bawah kendali kita, kita harus memaklumi yang di luar kendali kita semua. Contohnya itu seperti tadi, kita harus maklumi, oh mungkin tujuan dia berbeda dari tujuan saya. Oh, mungkin kapasitas otak dia berbeda dari kapasitas otak saya yang sering banyak dibicarakan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Atau mungkin karena tekanan dia yang berbeda dari tekanan kita sendiri. Kita harus bisa memaklumi semua yang di luar kendali kita. Melihat secara luas, apa sih, gimana sih? Kalau misalkan kita hanya bisa mengendalikan yang di bawah kendali kita, seperti diri kita sendiri. Wah, malam ini saya harus belajar.
wah malam besok mumpung libur saya bisa untuk main game, contohnya seperti itu. Itu adalah hal yang lebih baik daripada harus iri atau melihat kepada hal yang di luar kendali kita sendiri. Yang kedua, perspektif yang berbeda. Sudah saya senggol di awal bahwa perspektif kita adalah tidak akan sama seperti orang lain. Maksudnya seperti itu, yang berarti ada orang tua, mungkin orang tua dari teman-teman kita yang menuntut anaknya menjadi dokter sehingga anaknya harus kuliah di kedokteran, dan mungkin anaknya juga seperti terpaksa untuk menikmati perkuliahan tersebut dan akhirnya berujung dengan nilai yang tidak bagus. Lalu ada juga yang memang orang tua yang menginginkan anaknya menjadi pengusaha di usia muda, sehingga kuliah tidak perlu, mending kamu bangun usaha, mending kamu bikin usaha. Namun itu adalah sebuah perspektif yang salah menurut saya. Saya bisa memberikan satu contoh dari orang tua saya. Orang tua saya pernah bilang, "Nak, kamu mau jadi apapun asal berguna bagi orang lain, itu sudah cukup sukses bagi ibu." Orang tua saya bilang begitu. Sehingga saya bisa berpikir bahwa menjadi sebuah profesi ini itu berguna untuk orang lain, itu adalah sukses bagi ibu saya, bagi orang tua saya. Dan saya tidak pernah mendapatkan tuntutan seperti itu, sehingga membuat saya lebih feel free untuk menjalani perkuliahan. Nah, mungkin untuk orang tua yang memiliki tuntutan seperti itu, cobalah untuk dirayu kepada orang tuanya, mengapa sih kita tidak ingin mengambil jurusan itu, mengapa kita tidak ingin menjadi seperti yang dia inginkan, walaupun memang apa yang dia inginkan adalah tentunya baik bagi kita. Namun kita juga memiliki jalan masing-masing, memiliki tujuan yang berbeda, dan kita tidak bisa menaruh harapan yang terlalu tinggi kepada orang lain. Lalu yang ketiga ada ekspektasi dan realita. Nah, ini tuh sering banget kita dengerin kan. Duh, realitanya kok gini, ekspektasi padahal gini. Nah, itu adalah sesuatu di luar kendali kita. Kita sudah mengekspektasikan bahwa masuk jurusan sistem informasi, keluar akan menjadi sistem analis, keluar akan menjadi ini, keluar akan menjadi itu. Namun ternyata realita yang kita terima apa? Keluar hanya menjadi programmer, misalkan seperti itu. Itu adalah realita yang di luar ekspektasi sebelumnya kan. Maka dari itu kita harus dapat memaklumi dan menjalani itu sesuai dengan passion kita. Kita juga harus, jika misalkan saya berkuliah di sistem informasi, namun saya tidak berminat di sistem informasi ini, namun karena tuntutan dari orang tua saya harus berkuliah di sini, maka saya harus menjalani, misalkan seperti itu. Kita ambil contoh. Nah, kita bisa lihat dari sudut pandang yang luas. Kalau misalkan di Telayu ini ada UKM apa sih yang bisa membantu saya menuju masa depan saya? Ada keahlian apa sih yang bisa saya asah untuk kedepannya? Siapa yang tahu saya kuliah di sistem informasi ini, dan kedepannya setelah lulus saya akan membangun usaha, dan usaha itu menjadi besar. Lalu saya barengi dengan teknologi yang sudah saya pelajari di sistem informasi ini, yang tadinya saya terpaksa untuk masuk ke jurusan ini karena tuntutan dari orang tua. Nah, kita bisa lihat dari contoh itu bahwa kita bisa melihat perspektif secara luas. Gimana sih? Apa sih? Ada apa aja di sini gitu. Nah, setelah melihat perspektif secara luas, memaklumi hal yang di luar kendali kita, dan mengendalikan hal yang di bawah kendali kita, lalu kita juga dapat melihat apa sih deskripsi sukses menurut diri kita sendiri. Karena yang menjalani kehidupan ini adalah kita sendiri. Karena yang tahu lika-liku kehidupan ini adalah kita sendiri, dan kita hanya bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak bisa menggantungkan harapan kepada orang lain.
suatu saat orang tua kita juga akan meninggalkan kita. Sehingga kita tidak bisa untuk semena-mena seperti menggantungkan harapan kita kepada orang tua. Tidak bisa. Kita harus menjalani hidup kita sendiri. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipetik hal baiknya dan dijauhkan hal yang buruk dari yang saya katakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.